hanya menggunakan buah ini sahabat, itu bisa merangsang pembentukan bunga dan mengurangi gugur bunga dan buah. Ini sudah diuji coba dan insya Allah hasil tanaman kita itu tidak rontok dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa sahabat ya. Kita di sini memakai berapa biji saja, nggak usah banyak-banyak, udah cukup sahabat, sehingga tanaman kita itu akan anti rontok dan mengurangi gugur bunga dan buah. Ini untuk tanaman, semua jenis tanaman, yaitu tanaman cabai dan juga tanaman lainnya seperti tanaman padi. Nah, untuk tanaman tahunan seperti misalkan di sini alpukat, nah ini ntar saya akan spray memakai bahan tersebut dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa karena bahan tersebut tinggi akan unsur kalium dan kalsiumnya, sehingga bunga kita itu tidak akan rontok sahabat ya, dengan campuran bahan lainnya. Karena dalam buah pohon alpukat ini sahabat ya sudah mulai berbunga seperti ini dan waktunya kita melakukan penyepraian antar biar buahnya itu tidak rontok semuanya sahabat ya, dan dapat digunakan untuk pembentukan hara tanaman dengan sistem apapun ya, untuk tanaman durian dan tanaman lainnya sahabat ya. Nah, untuk bahannya sahabat dan dicampurkan dengan bahan lainnya. Nah sahabat, di sini kita menggunakan buah kemiri ya sahabat. Buah kemiri ini tinggi akan unsur hara kalsium dan kaliumnya. Nah, kalsium itu tujuannya untuk pembentukan bunga sehingga tidak rontok, karena berapa gram sampai 200 gram sudah ada di buah kemiri ini sahabat ya. Nah, caranya yang perlu sahabat ketahui adalah pertama-tama di sini kita menggunakan alat ya, alat penumbuk untuk menghalusi dari buah kemiri ini. Sahabat bisa menggunakan blender juga bisa sahabat, itu nggak ada masalah. Dan di sini kita masukin buah kemirinya, kita memakai di sini 7 biji udah cukup sahabat ya, dan kita tumbuk halus seperti ini. Nah sahabat, sesudah halus sahabat ya, ntar kita akan pindahkan dulu memakai sendok seperti ini. Dan untuk bahannya ini ntar kita akan campurkan dengan bahan lainnya yang tinggi zat pengatur tumbuhnya atau ZPT sahabat ya. Nah, di sini kita mendapatkan kurang lebih 2 sendok dari buah kemiri tersebut. Nah, setelah ini sahabat baru kita siapkan di sini wadahnya ya. Ya, ini wadahnya kita masukin aja dari buah kemiri ini. Setelah itu baru kita lanjut ke bahan kedua, yaitu di sini kita menggunakan bawang merah sahabat ya. Bawang merah ini ada zat pengatur tumbuh yang namanya auksin. Auksin tujuannya adalah untuk merangsang pembentukan bunga sahabat ya, pembentukan bunga, dan tanaman kita juga tidak akan rontok memakai bawang merah ini. Ini sudah terbukti bagus sekali untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, di sini kita halusin aja ya, kita gunakan yang gak usah banyak-banyak, cukup hanya 5 biji saja sahabat. Oke, nah ini udah halus ya. Nah, setelah halus seperti ini baru kita pindahkan ke wadah yang sudah kita sediakan. Caranya di sini sahabat yaitu kita campurkan dari buah kemiri ini ya, karena memang musimnya sekarang adalah musim kemarau. Pembentukan bunga dan buah itu sangat banyak sekali dan kita membutuhkan ramuan ini sahabat ya. Nah, ini udah jadi sahabat ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, baru setelah ini sahabat, nah di sini kita langsung masukin air sahabat ya. Air yang kita gunakan di sini kurang lebih setengah liter atau 500 ml sahabat ya. Nah, baru kita campur aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah dicampur aduk baru kita tambahkan bahan seterusnya sahabat, yaitu di sini kita menggunakan micin. Micin ini adalah tinggi unsur hara yang dibutuhkan tanaman kita sehingga tidak rontok, dan ada kandungan asam amino sahabat ya dari micin ini. Nah, untuk micinnya sahabat kita gunakan 2 sendok kecil aja atau 1 sendok juga cukup sahabat ya untuk micinnya. Nah, untuk mereknya sahabat itu bebas, sahabat mau menggunakan Ajinomoto, Sasa, silahkan sahabat ya, itu bebas sekali untuk menggunakan micin ini. Nah, setelah ini sahabat baru kita campur adukan micin ini dan kita campurkan telur ya sahabat di sini biar hasilnya maksimal. Nah, ini telur yang saya sudah pegang di kiri ini ya. Sebelum itu saya akan aduk dulu micinnya karena memang micin ini susah larut di dalam air karena tercampur dari bahan yaitu buah kemiri bersama bawang merah tersebut. Buah kemiri itu sahabat ya, itu tinggi akan unsur hara kalsium dan juga kaliumnya. Nah, di sini telur yaitu kita gunakan 1 biji aja. Telur, kandungan dari telur ini tinggi akan proteinnya sahabat, yaitu asam amino.
asam amino juga bisa merangsang pembentukan bunga dan buah ketika kita campurkan dengan bahan lainnya, dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa sahabat ya. Nah, ntar kita akan spray ke tanaman kita kalau sudah jadi dari pupuk ini. Nah sahabat, pastikan telur ini tercampur rata ya sahabat, karena memang di sini telurnya agak susah ini. Oke, kita aduk-aduk sampai rata, dan ntar di ujung video saya akan kasih tips dan triknya agar buah pada tanaman tahunan kita seperti durian, seperti alpukat itu tidak rontok dan hasilnya juga maksimal sahabat. Nah ini udah jadi sahabat ya. Nah kalau udah jadi seperti ini, kita lakukan pendiaman atau fermentasi selama kurang lebih 15 hari. Kalau sudah gasnya sudah berhenti, karena ntar kita akan lakukan penutupan di sini ya, dan gasnya sudah berhenti, itu waktunya kita lakukan aplikasi. Kurang lebih kita lakukan pendiaman selama 15 hari. Setelah 15 hari baru kita lakukan penyepraian ke tanaman kita. Untuk ukuran ini sahabat ya, itu ukurannya adalah untuk 2 gendongan semprotan atau 2 tangki semprotan kita untuk ukuran ini. Dan untuk tanaman padi pun sama sahabat ya, maupun tanaman tahunan. Dan ini bisa kita lakukan sistem kocor sahabat ya, dan sistem spray, dan kita akan spray ke daun-daunnya di bawah daun sahabat ya, di stomata daun. Nah untuk hasil kinerja dari pupuk organik cair ini sahabat, ntar kita bisa mix atau campurkan memakai MKP. MKP ini adalah tinggi akan unsur hara kaliumnya dan fosfatnya sahabat ya. Nah kalium fosfatnya itu sahabat bisa merangsang pembungaan dan pembuahan, dan sahabat bebas ya memilih merek apapun, itu juga bebas mau pupuk MKP atau multi KP dari petani, itu bebas sahabat ya. Nah seperti yang saya bilang sahabat, dan kita campur dengan pupuk KNO3 juga bisa sahabat ya. Untuk KNO3 juga bebas itu sahabat ya, sahabat mau memilih merek apapun, tapi di sini saya memakai dari Grenka, dan yaitu kristal pupuk makro majemuk, yaitu KNO3. Yaitu KNO3 ini adalah tinggi akan unsur hara nitrogennya itu kurang lebih seperti 14%, dan kaliumnya 49%. Tujuannya untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah ini bisa kita campurkan sahabat ya, dan juga unsur hara mikro. Untuk unsur hara mikronya di sini kita menggunakan boron sahabat ya. Boron ini kita gunakan itu bisa 1 sendok, dan pupuk majemuknya itu sama-sama 2 sendok, dan dicampurkan dengan pupuk organik cair ini, dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa biar tidak rontok pada tanaman kita. Nah sahabat, untuk tanaman durian, ntar sebelum kita menyepray ke tanaman durian yang lagi berbunga seperti ini, silakan sahabat lakukan pruning atau mengurangi dahan-dahan atau daun yang tidak produktif seperti ini ya sahabat. Tujuannya adalah biar pupuk organik cair kita itu diserap maksimal ke buah sahabat ya, biar ini bunganya itu tidak rontok. Nah ini saya sudah lakukan pruning tadi ya. Nah ntar kita langsung bisa menypraynya. Dan untuk tanaman seperti tanaman pendek seperti ini, biar batangnya juga besar dan dahan-dahannya besar, juga sama kita lakukan pruning seperti ini. Nah ini ntar akan besar ini dari batang tersebut. Nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan dipraktikin di tempat sahabat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.